NATO menciptakan neraka di perbatasan Rusia setelah Putin menargetkan poros yang dipimpin Amerika Serikat dan mencoba mengubah Baltik menjadi zona ancaman permanen. Pada hari Rabu 3 Juni 2026 ini, jawaban yang muncul di sayap timur bukan lewat retorika kosong. Jawaban itu datang dalam bentuk nyata, penghalang, komando militer, dan peringatan sungguhan. Latvia, Estonia, dan Lituania bergerak maju dengan garis pertahanan Baltik, sementara NATO menyiapkan struktur baru untuk bertindak lebih cepat jika Moskow mencoba melintasi perbatasan. Putin menuduh Latvia membuka jalan bagi drone Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia dan mengancam akan menganggap lokasi yang terkait dengan serangan sebagai target yang sah. Dan dia juga menandatangani undang-undang yang membuka celah untuk menggunakan pasukan di luar Rusia dengan dalih melindungi warga negara Rusia. Disinilah perhitungannya berubah. Apa yang coba diintimidasi oleh Putin? Mengapa NATO merespons? Merespons dengan tindakan nyata. Bagaimana perbatasan ini berubah menjadi jebakan? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Latvia mulai memasang apa yang disebut sebagai gigi naga di perbatasan dengan Rusia. Ini adalah blok beton yang digunakan untuk mempersulit pergerakan kendaraan militer, terutama tank dan kendaraan lapis baja. Langkah ini dilakukan di area yang diambil alih untuk pertahanan nasional dengan memberikan kompensasi kepada pemilik lahan karena pemerintah Latvia memutuskan untuk menganggap ancaman Rusia sebagai masalah kelangsungan hidup wilayah mereka. Pemasangan ini merupakan bagian dari rencana yang lebih besar yang dikoordinasikan bersama Estonia dan Lituania untuk menutup jalur-jalur paling sensitif di Baltik dari kemungkinan serangan darat Moskow. Penghalang-penghalang ini tidak dipasang hanya untuk memperindah perbatasan. Penghalang-penghalang ini berfungsi untuk memperlambat pasukan penyerang, menghambat pergerakan cepat, dan memberi waktu bagi NATO untuk bereaksi. Pada prakteknya, Latvia sedang mengatakan bahwa Rusia tidak akan menemukan jalan yang bebas, jembatan yang terbuka, dan perbatasan yang lemah. Jika Rusia mencoba untuk maju, mereka harus menghadapi rintangan fisik, parit, posisi pertahanan, pengawasan, dan integrasi dengan komando sekutu. Putin mengharapkan ketakutan, tapi yang dia dapatkan adalah kesiapan. Estonia sudah memperkuat pos-pos pemeriksaan di wilayah Narva, sebuah area sensitif karena berbatasan langsung dengan Rusia dan memiliki nilai simbolis serta militer. Jembatan di atas sungai Narva adalah salah satu titik sensitif antara Estonia dan Rusia. Pihak berwenang Estonia menjaga gerbang dan penghalang untuk mengontrol arus masuk dengan lebih baik dan mencegah pergerakan yang tidak sah. Masalahnya bukan hanya tank Rusia, ada juga tekanan migrasi, provokasi di perbatasan, pengujian kedaulatan, dan upaya pelemahan politik. Lituania juga telah membangun penghalang di dekat Kaliningrad, wilayah Rusia yang terletak di antara Polandia dan Lituania. Hal ini membuat Moskow tidak nyaman, karena Kaliningrad adalah wilayah strategis Rusia di kawasan Baltik. Ketika Lituania memasang penghalang dan mengintegrasikannya ke dalam rencana teknik militer, mereka menunjukkan bahwa mereka tidak akan menunggu krisis datang, baru kemudian berimprovisasi. Pertahanan dimulai sebelum serangan, dan inilah logika yang tidak disukai Putin. NATO sekarang sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih berat lagi. Korps Jerman Belanda harus mengambil peran komando untuk pasukan sekutu di Estonia dan Latvia jika terjadi konflik dengan Rusia. Reuters melaporkan bahwa perubahan ini bertujuan untuk memperkuat sayap timur dan mempercepat kedatangan pasukan jika Moskow menguji wilayah tersebut. Korps tersebut bermarkas di Münster, Jerman. Korps ini melibatkan partisipasi dari 16 negara dan dapat berfungsi sebagai struktur komando untuk mengatur pasukan yang lebih besar pada saat darurat. Detail ini sangat menentukan, karena perang modern tidak hanya bergantung pada menempatkan tentara di peta, tetapi juga pada komando, logistik, komunikasi, dan kecepatan. NATO sudah memiliki struktur penting di wilayah Timur Laut yang terhubung dengan komando multinasional yang berbasis di Polandia, tetapi sekarang ingin membagi tanggung jawab di Baltik dengan lebih baik. Bagi Estonia dan Latvia, ini berarti penguatan yang lebih cepat. Bagi Putin, ini berarti peluang yang lebih kecil untuk memanfaatkan kekacauan di hari-hari awal sebuah krisis. Putin menargetkan poros yang dipimpin oleh Amerika Serikat ketika mulai menganggap dukungan Barat terhadap Ukraina sebagai alasan untuk mengancam negara-negara anggota NATO.
Intelijen Rusia menuduh Latvia mengizinkan Ukraina mempersiapkan serangan drone dari pangkalan-pangkalan di Latvia. Higa membantah dan menyebut tuduhan tersebut sebagai kampanye disinformasi. Meski begitu, Moskow meningkatkan retorika dan berbicara tentang respons yang sesuai. Ini adalah taktik lama Rusia. Mereka membuat tuduhan, menyebarkan tekanan, mengukur reaksi, dan mencoba mendorong batas psikologis lawan. Ketegangan semakin serius ketika Putin menandatangani undang-undang yang mengizinkan penggunaan pasukan Rusia di luar negeri dengan dalih melindungi warga negara Rusia menghadapi penangkapan, pengadilan, penahanan, atau dugaan penganiayaan. Bagi negara-negara Baltik, langkah seperti ini langsung menyalakan alarm peringatan. Latvia dan Estonia memiliki komunitas Rusia yang cukup besar, dan Moskow sudah pernah menggunakan narasi perlindungan terhadap warga Rusia di luar perbatasannya sebagai alat politik. Ketika Kremlin mengubah hal itu menjadi izin hukum untuk aksi militer, pesan yang disampaikan kepada negara tetangga menjadi berbahaya. Disinilah keputusan NATO mendapatkan bobot politik. Ini bukan soal memprovokasi perang, ini soal mencegah Putin merasa ada pintu yang terbuka. Pesannya sederhana. Jika Moskow mencoba membuat dalih, perbatasan sudah akan lebih tertutup. Jika mencoba menyeberang dengan kendaraan lapis baja, mereka akan menemukan penghalang. Jika mencoba membuat kekacauan, akan menghadapi komando sekutu. Jika mencoba mengintimidasi negara-negara kecil, akan menemukan pasal 5 di hadapan mereka. NATO memahami bahwa kelemahan di hadapan Putin tidak mengurangi ancaman. Itu justru meningkatkan agresivitas Kremlin. Perang drone juga mendorong Baltik ke fase baru. Serangan udara, jatuhnya drone, dan peringatan pertahanan sipil membuat negara-negara Baltik mencari pengalaman Ukraina dalam membangun tempat perlindungan dari drone dan rudal. Ini menunjukkan bahwa ancaman tersebut bukan hanya invasi klasik melalui darat. Ketakutan nyata saat ini melibatkan serangan udara, sabotase, perang hibrida, tekanan terhadap warga sipil, dan upaya untuk meruntuhkan kepercayaan publik. Ukraina telah menjadi pelajaran pahit bagi mereka yang tinggal dekat dengan Rusia. Sementara itu, Rusia sendiri menghadapi serangan di wilayahnya. Minggu ini, drone-drone Ukraina menyerang wilayah Sankt Petersburg dan daerah Leningrad, tepat saat Moskwa berusaha menunjukkan kekuatan dalam forum ekonomi besarnya. Detail ini memperlihatkan kontradiksi Putin. Estonia memperkuat jalur perbatasan karena mereka sudah pernah melihat Rusia menguji batas di Sungai Narva. Lituania melindungi wilayahnya di depan Kaliningrad karena mereka tahu bahwa kelemahan di sana akan menjadi undangan. Dan NATO menempatkan komando militer karena pidato tanpa kemampuan tidak akan menahan diktator ekspansionis. Rusia, di bawah Putin, masih mencoba menjual citra sebagai kekuatan yang menentukan nasib orang lain. Namun, reaksi dari Baltik menunjukkan gambaran yang berbeda. Negara-negara kecil mempersiapkan diri dengan tenang, dukungan sekutu, dan pemahaman yang jelas tentang bahaya. Tidak ada kepercayaan buta, ada perbatasan yang diperkuat. Tidak ada kepolosan, ada perhitungan. Tidak ada penantian pasif, ada aksi, komando, dan pertahanan. Langkah selanjutnya sekarang adalah mengamati bagaimana Moskwa bereaksi terhadap tatanan militer yang baru. Jika Putin terus mengancam Latvia, Estonia, dan Lituania, kecenderungannya adalah NATO akan semakin memperkuat pertahanan di sayap timur. Lebih banyak pengawasan, lebih banyak kesiapsiagaan, lebih banyak integrasi, dan lebih banyak tekanan agar Eropa mengambil porsi lebih besar dalam pertahanan mereka sendiri. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves. Selanjutnya,